Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang modul ke-6, yaitu saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan ujian akhir semester saya, mata pelajaran etika profesi guru. Langsung saja, modul ke-6 ini membahas tentang pembinaan profesi guru. Secara umum, modul ini merupakan salah satu bagian yang perlu dipahami Anda dalam mempelajari mata kuliah etika profesi secara keseluruhan. Di dalam membahas materi pembinaan profesi guru ini dipaparkan penjelasan tentang pengakuan dan penghargaan serta strategi dasar pembinaan guru. Pembinaan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Selanjutnya dikatakan juga bahwa pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi, karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah-ubah menurut dimensi ruang dan waktu. Guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya, mengingat peranan strategis guru dalam setiap upaya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Maka pengembangan profesionalisasi guru merupakan suatu kebutuhan. Benar bahwa mutu pendidikan bukan hanya ditentukan oleh guru tersebut sendiri, melainkan oleh juga siswa, sarana, manajemen, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Akan tetapi, seberapa banyak siswa mengalami kemajuan dan belajarnya banyak tergantung pada kepiawaian guru dalam mengajarkan siswanya tersebut. Selanjutnya, yang dimaksud dengan profesionalisasi paling tidak mempunyai ciri-ciri berikut ini. Yang pertama adalah mempunyai komitmen pada proses belajar siswa. Jadi guru itu harus mempunyai komitmen terhadap proses belajar mengajar siswa tersebut. Yang kedua adalah menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara mengajarkannya. Yang ketiga adalah mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Yang keempat adalah merupakan bagian dari masyarakat, belajar dalam lingkungan profesinya yang memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan profesionalismenya. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan beratnya tantangan yang dihadapi oleh profesi keguruan dalam usaha meningkatkan kewibawaannya di mata masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Deddy Supriyadi sebagai berikut. Yang pertama adalah berkenaan dengan definisi profesi keguruan, masih ada ketidakjelasan tentang definisi profesi keguruan tersebut, bidang garapan yang khas, dan tingkat keahlian yang dituntut dari pemegang profesi ini. Profesi keguruan berbeda misalnya dengan profesi kedokteran, yang bidang tugas dan tingkat keahliannya yang dituntut oleh profesi telah begitu jelas serta dirinci sedemikian rupa. Yang kedua, kenyataan yang terjadi sepanjang sejarah profesi keguruan menunjukkan bahwa desakan kebutuhan masyarakat dan sekolah akan guru, maka profesi ini tidak cukup terlindungi dari terjadinya gangguan dari luar. Di masa lalu bahkan hingga dewasa ini ada kesan bahwa siapapun boleh berdiri di muka kelas untuk mengajar tanpa memperdulikan
latar belakang, dan tingkat pendidikannya. Di zaman kemerdekaan, asal seorang bisa menulis, membaca, dan berhitung, dan mau membagikan kemampuannya untuk kepada orang lain, dapat langsung berdiri di muka kelas. Sekalipun tersebut sekarang sudah banyak berkurang, pengaruh dari masa lalu itu masih terasa hingga sekarang. Di samping itu, kualifikasi pendidikan guru kita amat beragam, mulai hanya lulusan SLTV hingga S3. Dapat dibayangkan betapa sulitnya menarik suatu generalisasi utuh tentang tingkat profesionalisme guru. Sekali lagi, bandingkan misalnya dengan profesi kedokteran yang anggotanya hanya terdiri atas dokter dengan kualifikasi pendidikan yang jelas dan seragam. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kealfaan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.